Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Sumarto MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar pada program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dian Bastian, Metia Adimentari, dan Resti Wahyuni akan memaparkan hasil dari tugas yang telah dikerjakan, yakni pemaparan materi mengenai yang pertama yaitu adalah pengertian pusat sumber belajar, yang kedua adalah pelayanan media, yang ketiga yaitu adalah pengembangan sistem instruksional, dan materi yang keempat yakni pengembangan produksi bahan. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar merupakan suatu tempat pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber belajar dengan tujuan membantu atau memberikan fasilitas belajar manusia. Sumber belajar dalam pengertian sempit diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang menyajikan pesan secara edukatif, baik visual maupun audio visual, misalnya buku-buku dan bahan tercetak lainnya. Kemudian sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil dari belajar. Pengertian ini masih banyak disepakati oleh guru dewasa ini, misalnya dalam program pengajaran yang biasa disusun oleh guru. Komponen-komponen belajar pada umumnya akan diisi dengan buku teks atau buku wajib yang telah dianjurkan. Yang kedua ini adalah pelayanan media. Fungsi dari pelayanan media ini langsung berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pusat sumber belajar. Karena keberadaan pusat sumber belajar dengan semua personel dan sarana serta peralatannya adalah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan berupa pemanfaatan berbagai jenis bahan dan media belajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Bahan-bahan yang dikoleksi pusat sumber belajar yang dimanfaatkan baik oleh guru maupun peserta belajar dapat dibeli di tempat-tempat yang menjual bahan atau media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah atau di madrasah. Misalnya toko buku, toko VCD, atau kaset rekaman audio atau video, atau dapat diperoleh melalui hibah dari lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pendidikan seperti Departemen Kedutaan Luar Negeri dan sebagainya. Dalam jangka panjang, tentunya pusat sumber belajar sendiri harus makin bertumbuh sehingga mempunyai kemampuan sendiri untuk memproduksi berbagai jenis media dan bahan belajar yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk memudahkan pelaksanaan sirkulasi pelayanan bahan dan media belajar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran tertentu, perlu mengklasifikasikan bahan-bahan yang sudah berhasil diproduksi dan kemudian memberikan entry number untuk setiap bahan yang telah disimpan. Baik, materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Saudari Metia Adimentari. Melanjutkan materi dari teman saya Dian Bastian, yaitu mengenai pengembangan sistem instruksional. Pengembangan sistem instruksional menurut peningkatan efektivitas, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas dan pada pusat sumber belajar merupakan suatu rangkaian yang terpadu. Dengan demikian, fungsi pusat sumber belajar lebih luas lagi. Pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus yang akan membantu pengajaran dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan partisipasi aktif peserta didik di dalam proses belajar mengajar. Disinilah letak hubungan yang paling penting antara pusat sumber belajar dengan pengembangan sistem instruksional. Segala bentuk dan bahan, segala macam peralatan audiovisual, segala jenis yang ada di dalam pusat sumber belajar dimaksudkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi interaksi peserta didik dan pengajar dalam proses belajar mengajar. Prosedur pengembangan sistem instruksional merupakan salah satu pendekatan dalam merancang sistem pembelajaran, khususnya satuan pembelajaran oleh guru atau tenaga pendidik. Prosedur pengembangan sistem instruksional merupakan pendekatan prosedur yang untuk menghasilkan program pembelajaran. Sistem prosedur pengembangan sistem instruksional mengarah pada
Tercapainya tujuan khusus dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik. Harapan diterapkannya prosedur pengembangan sistem instruksional guru atau tenaga pendidik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Prosedur pengembangan sistem instruksional digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menyusun sebuah rencana pembelajaran atau perumusan tujuan pembelajaran kritik terhadap penerapan prosedur pengembangan sistem instruksional di kalangan para pengajar atau guru, yaitu prosedur ini membawa konsekuensi terhadap beban kerja guru dan juga kepala sekolah bertambah di bidang administrasian dokumen seperti penyusunan satuan pembelajaran yang detail, termasuk penyusunan alat evaluasi yang harus dapat mengukur tujuan pembelajaran. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Wahyuni. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu produksi pengembangan bahan. Kegiatan produksi amat penting dan sangat diperlukan untuk dilakukan oleh pusat sumber belajar karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pusat sumber belajar harus mempunyai koleksi bahan atau media pembelajaran yang memadai untuk menunjang kualitas diklat yang dilaksanakan baik berupa bahan cetak maupun non-cetak seperti bahan video, bahan audio, bahan belajar, dan lain komputer dan lain sebagainya. Selama ini bahan belajar cetakan, printed, materialis seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya merupakan sumber belajar atau bahan yang paling dominan perannya dalam kegiatan pembelajaran. Perpustakaan selama ini telah menunjukkan peran yang cukup efektif dalam melaksanakan fungsi ini, namun bahan cetakan yang lain seperti modul pengajaran, program yang mampu berkomunikasi dengan peserta belajar dan bahan-bahan belajar lainnya yang bersifat non-cetak seperti kaset rekaman audio, kaset rekaman video, VCD, slide, suara, film, bahan berbasis komputer, dan sebagainya. Itu perlu dikembangkan atau diproduksi sendiri oleh pusat sumber belajar sehingga bahan-bahan belajar yang ada di diklat dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.